inspirasi dari mana, Mas? Acara ini dari orang-orang yang peduli pendidikan, tepatnya peduli anak-anak. Anak-anak harus tumbuh berproses sesuai zaman yang kontekstual, apalagi saat pandemi ini. Jadi ada 3 alternatif, ada Kak Seto, Aditya Gumai, dan saya sendiri. Saya mewakili anak-anak yang besar dengan semangat semesta alam. Seperti anak petani yang diajak pematang, duduk di punggung kerbau sambil mengusir burung-burung emprit, lalu diperlihatkan seorang petani bekerja keras sehingga anaknya tidak ada yang kurang ajar. Saya mengingatkan bahwa setiap tumbuhan itu ada malaikatnya, malak, sang utusan, maka kita harus hidup berdampingan. Aditya Gumai tentu dengan caranya dengan anak-anak yang masuk ke sanggar sesuai dengan bakat, passion. Lalu Kak Seto dengan homeschooling. Nah, Goa ini jadi tuan rumah karena semangatnya juga mewakili apa yang saya lakukan gitu. Bahwa kita harus hidup berdampingan dengan angin, udara, tanah, oksigen, dan semua kehidupan yang ada di sekitar kita. Takutnya nih saat pandemi mereka ini masuk benar-benar ke dalam rumah, gak pernah keluar, terus apa yang terjadi? Ternyata pendidikan kita ini tidak semuanya bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di persimpangan jalannya. Mereka nggak tahu mesti ngapain. Ketika harus nge-zoom, webinar, tidak ada kontaknya. Jadi banyak pengajar yang bisa mengajar tapi tidak bisa mengantarkan anak-anak itu kepada ya sang penciptanya di antaranya. Artinya Mas membuat konsep alam ya itu ya? Ya alam kan guru yang terbaik gitu. Sejak awal Nabi kita, Nabi Adam, riwayatnya di bawah pohon kulti. Lalu yang menyeberang lautan, Nabi Musa, disuruh mengentakkan tongkatnya terbuat dari pohon. Ya, tentu Nabi Nuh juga begitu, disuruh membuat bahtera dari kayu, buat ditanam dulu sebelumnya pohon gitu. Jadi jangan dilupa itu, Siddhartha Gautama juga bersembunyi di bawah pohon Bodhi. Banyak tentang itu. Nabi Zakaria juga, Bang Dik, saya mau nyekolahkan anak-anak saya di PAUD. Apa ciri-cirinya yang bagus? Ibu jangan terkecoh dengan piala-piala yang di gerbang, ditaruh di situ. Anak-anak tidak usah dituntut untuk menjadi berhala-berhala itu yang namanya piala. Tapi ibu dari jauh lihatlah pohon yang tumbuh lebih dari gentengnya sendiri, itu pasti sekolah yang baik, taman bermain yang baik. Mas Dik, ini bertiga pengen bikin sekolah atau gimana? Ya hari ini bukan kita bikin sekolah, tapi kita menawarkan, Bu, anak-anak ini nggak harus di sekolah umum, ada di homeschooling, ada yang besar karena sanggar, ada yang besar dia kita sebagai orang tua teman bermain, teman belajar, juga sahabatnya di alam, di rumah. Sekali lagi ya, yang wajib itu belajar bukan sekolah sebenarnya. Dan sekolah itu tempat mengasah, dan mengasah itu boleh di mana aja, boleh di semesta. Kalau anak-anak di pantai belajarnya dia menghadap pantai, artinya dia mengurus pantai, dia punya pustaka sendiri di alam, di dasar laut, maka yang diajarkan adalah menanam terumbu karang yang baik. Kenapa anak-anak pesisir pantai harus belajar kayak ujian nasional? Lalu anak-anak ini jadi meninggalkan pantainya. Padahal kita negara yang luar biasa lautnya. Garis pantainya kalau ditarik lurus itu nomor 2 di dunia setelah Kanada. Ya, kalau mereka yang di hutan diajarkan bagaimana menanam tanpa menunggu musim, bukankah anak-anak gunung tidak usah turun ke kota? Sekarang ditinggalkan gunung-gunung itu semuanya. Yang di sawah juga begitu, bagaimana kita tidak usah menunggu musim panen, tapi kita bisa membuat memanen mungkin 3 bulan, bisa 2 kali ya, pulau misalnya. Jadi sekali lagi, pandemi mengajarkan kita bahwa pendidikan yang ada belum tentu bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam hidup kita. Dasi ini apakah ada satu konsep yang merujuk pada pengajaran atau memang secara terpisah-pisah Omis dengan sekolah alamnya, Kaseta dengan homeschoolingnya, Mas Habib dengan kita kan panik sekarang ya, sekolah kayak apa yang baik ya. Kalau saya pergi ke tol dulu ada yang ngelayanin uang kembalian, sekarang udah pakai GTO, nanti udah pakai sensor.
Lalu kemana ribuan pekerja-pekerja itu? Dan kalau sekolah masih konsepnya sama, biar dia bisa kerja mendapatkan lapangan pekerjaan, aku rasa udah beda suasananya. Ya sekarang benar-benar harus kita hidup dengan passion kita, ya. Lalu itu diasah menjadi talenta dan kita hidup dengan keahlian kita. Jadi apa yang namanya bakat itu sudah diberikan oleh Allah sejak anak-anak itu masih kecil. Passion tuh kalau menurut saya adalah derita. Jadi anak-anak memilih deritanya, tapi tidak rasa dia menderita karena itu kesukaannya, kecintaannya dia. Tapi Mas, tadi kegelisahannya sejak kapan sih tentang pendidikan di Indonesia? Kandang jurang doang itu udah 27 tahun. Ya, jadi kandang jurang doang itu udah 20 tahun. Kegelisahan saya ketika saya, mohon izin ya teman-teman, saya kan gak ada prestasinya di sekolah. Gak naik kelas di SD. SMP murid paling bengong, SMA murid paling dongeng. Tapi ini karena Allah, masuk IKJ, Institut Kesenian Jakarta, bidang saya tes terbaik, lulus mahasiswa terbaik. Duta UNICEF, duta pendidikan, duta salah satu minuman besar, pembawa obor Olimpiade 2008, jam 8, tanggal 8 tahun 2008 di Cina, pemenang 5 Panasonic Award, berturut-turut 2001 ke 2006, terus art director video klip terbaik, fotografer terbaik, pesilat terbaik, penyanyi terbaik, produser terbaik. Jadi kalau kamu berkecil hati anak-anakmu, nilai berapa? 9 mah ini, matematika 10 ini 10. Hobinya apa? Nggak tahu mah, nah itu yang khawatir sekarang. Jadi nggak apa-apa, anak-anak kita 6, ya 7 ini 6,5, nggak masalah, yang penting bakatnya jelas. Jadi kita mengasah talenta-talenta itu dengan tadi ada Kaseto, ada Dumai, dan ada Dik doang. Kalau saya sekolahnya tidak sama dengan mereka ya, karena saya sepulang sekolah baru ke kandang jurang doang. Ada teater, pantomin, ada tari, ada musik, gitar, ada menggambar, dan seni-seni yang lain. Saya mengajarkan tentang semangat seni, semangat mengenal keindahan. Jangan buang sampah sembarangan di situ, itu tidak indah. Lalu mulai kita bilang, itu bagian daripada iman. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan. Ujung-ujungnya ke sana juga. Konsep dari rumah gua sendiri seperti apa sih, Mas? Goa. Ini kan barang-barangnya antik-antik, di recycle lagi mungkin. Aduh, ini kalau teman-teman bisa mengambilnya dengan hebat ya, saya salut ya. Ini rumah saya kan harusnya lurus. Tiba-tiba ada pohon tuh mas, lihat di belakang. Ini saya coak mas, dan saya biarkan dia tumbuh. Dia saudara tua saya. Coba ya, kalau anak-anak nggak diajarin semangat alam ini pasti ditebang. Ini belok ke sini baru ke sana. Itu ada pohon di situ, pohon mangga. Dulu saya menjaga dia. Sekarang dia besar, dia yang menjaga saya dari oksigen, dari rasa panas, dan dari pelanggan-pelanggan yang hadir di sini, dan ini akhirnya viral. Ini luar biasa ya, luar biasa bahwa alam itu ada kurirnya, dia yang menyampaikan, tunjukkan jalan ke goa. Anda susah nggak ke goa? Susah kan? Parkirnya susah, jalannya susah. Ya. Namanya juga ke goa. Goa itu tempat ibadah. Ibadah itu apa? Berjalan di kesunyian. Kita meninggalkan eksistensi diri kita. Kita menemui Allah. Kita meninggalkan yang diamanahkan. Dan saat kau kembali pulang dari ibadah, kau telah meniadakan diri bahwa kau bukan siapa-siapa lagi. Jadi goa itu jangan cari lobbynya, Mbak. Cari hatimu terpaut di mana, jangan cuma zikir dalam ucapan gitu. Insya Allah, alhamdulillah. Sekarang teman-teman datang banyak teman. Luar biasa ente, makan sekenyangnya.